Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 136, halaman 100, An-Nisa ayat 136. Di ayat 136 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kalau kita lihat asbabun nuzulnya ya, atau sebab-sebab turunnya ayat ini, dahulu ada seorang Yahudi ya, yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Musa, Taurat, dan juga Nabi Uzair alaihissalam. Tapi dirinya tidak beriman kepada kitab yang lain dan tidak beriman kepada nabi yang lain. Jadi kitab yang diimani hanya dua, Al-Quran dan Taurat. Nabi atau Rasul yang diimani hanya tiga, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Uzair. Nah kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk mengingatkan gitu ya, atau menjawab pernyataan orang Yahudi tersebut, bahwa tidak hanya cukup beriman kepada dua nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa, tapi harus beriman atau mengimani kepada seluruh para nabi yang Allah utus. Tidak hanya cukup mengimani kitab Al-Quran dan Taurat, tapi harus mengimani seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sering sampaikan bahwa dalam harfun nida ya ayyuha, itu terdapat sebuah tanbih ya. Haknya hak tanbih. Hak tanbih itu hak yang berfungsi untuk memberikan sebuah peringatan ya. Kalau dikatakan sebuah peringatan, di dalamnya itu tersirat ada sebuah kesalahan ya, yang harus diluruskan gitu, atau ada sesuatu yang harus dihindari lah, harus diwaspadai. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Nah, ini kan luar biasa Pak nih. Jadi Allah setelah menyeru orang-orang yang beriman, lalu kemudian Allah sampaikan perintahnya Pak. Jadi perintah seperti sama Pak, amanu dengan aminu itu lah.
Cuman bedanya yang pertama mimnya di fathah amanu, yang kedua mimnya di kasroh aminu. Tapi jadi beda Pak, yang pertama itu fi'il madi ya, kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau. Kalau yang kedua itu aminu fi'il amr, sebuah kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan perintah itu waktunya biasanya mustakbal, jadi waktu yang akan datang. Jadi kalau sebuah perintah berkaitan dengan waktu, itu waktunya di masa yang akan datang. Bisa 1 jam kemudian, bisa 1 hari kemudian, waktu yang akan datangnya itu. Nah, kenapa ke orang yang beriman disuruh beriman itu? Karena ini sini orang berimannya itu baru menggunakan fi'il madi, Pak. Jadi berbeda dengan iman menggunakan isim al-mu'minun gitu. Kalau al-mu'minun itu keimanannya sudah tetap, Pak. Keimanannya itu sudah hakko lah, sudah sebenar-benarnya iman. Itu kalau al-mu'minun. Cukup banyak tuh di Al-Quran yang menggunakan al-mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun itu. Kalau amanu, karena ini kata kerja, ini menunjukkan satu, masih adanya sebuah proses gitu, proses. Jadi belum mewujud lah gitu, atau belum membuah gitu. Masih sebuah proses itu, belum jadi lah. Kemudian yang kedua, karena itu sebuah proses, maka kemungkinan ada naik turun keimanannya itu. Nah, maka dikarenakan naik turun dan sebuah proses, maka tepatlah kalau Allah masih memerintahkan orang yang beriman untuk beriman gitu. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang beriman itu belum beriman gitu, atau belum bagus keimanannya itu, belum maksimal keimanannya itu. Maka Allah perintahkan lagi, aminu, berimanlah kalian. Nah, biasanya yang namanya iman itu, Pak, itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu. Jadi disebut iman itu, iman mental itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Karena itu hal yang gaib, maka dituntut adanya sebuah kepercayaan gitu. Kenapa? Karena kan tidak nampak, Pak. Sesuatu yang diimani itu kan tidak nampak gitu. Sulit untuk dibuktikan, maka cukup mempercayai itu, Pak. Kayak begini nih, satu, beriman kepada billahi, kepada Allah. Itu kan kalau harus dibuktikan susah itu, Pak. Kenapa? Karena Allah itu kan maha gaib gitu, maha gaib. Nah, makanya kenapa orang-orang kafir tidak percaya itu, karena dalam konsep hidup mereka baru mempercayai sesuatu itu benar kalau sesuatu itu bisa dilihat gitu. Nah, kita dalam konsep Islam ada yang lebih tinggi daripada yang namanya, kan yang disebut ciri-ciri ilmiah itu kan di samping empiris, di samping bisa dibuktikan gitu, Pak ya. Itu ada yang namanya di Islam itu yang namanya imanental, itu sesuatu yang lebih tinggi daripada ciri-ciri sesuatu itu yang sifatnya ilmiah itu, Pak. Keimanan itu memang sesuatu, keimanan itu susah untuk Pak ya, untuk dibuktikan gitu, Pak. Tetapi bisa dirasakan gitu, Pak.
bisa dirasakan. Bahkan semua yang kita imani terkait dengan rukun iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, Pak. Yang berkaitan dengan rukun iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Bahkan kalau beriman kepada Allah itu berkaitan dengan yang maha gaib. Jadi pertama, berimanlah billahi kepada Allah yang maha gaib. Tentu dengan keimanan yang sempurna, Pak. Baik iman dalam hati, lisan ataupun anggota badan. Baik iman kepada uluhiyah Allah, rububiyah Allah, ataupun asma dan sifatnya Allah. Iman kepada uluhiyah itu kita meyakini, Pak, bahwa hanya Allah lah zat yang wajib diibadahi. Nah, itu iman kepada uluhiyah. Iman kepada rububiyah Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu zat yang maha mencipta, memelihara, mengatur, mendidik, memberi rizki. Itu iman kepada rububiyah Allah. Kalau iman kepada asma dan sifat Allah, kita mengimani nama-nama Allah itu Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah. Wa rasulihi, nah, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Nah, Rasulullah itu secara fisik itu nyata, tidak gaib. Khususnya untuk para sahabat waktu itu, mereka bisa meraba Rasulullah, bisa berkomunikasi dengan Rasulullah, bisa ngobrol dengan Rasulullah. Tetapi kan para sahabat Nabi itu tidak mengetahui proses bagaimana Allah mengangkat beliau jadi Rasul, Pak. Jadi para sahabat tidak melihat langsung bagaimana proses Allah mengangkat Rasulullah, mengangkat Muhammad jadi Rasul, nggak tahu. Maka di situ yang dituntut adalah keimanan, gitu, Pak. Karena kalau dibuktikan kan susah, Pak, susah. Sehingga pada saat itu kan banyak yang tidak percaya bahwa beliau itu seorang nabi, seorang rasul. Karena mereka tadi sesuatu itu baru mereka katakan benar, baru mereka percayai kalau mereka itu bisa melihatnya, gitu. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan ranah keimanan. Jadi secara fisik beliau itu nyata, gitu, nampak, gitu. Tapi kan kerasulan beliau tidak ada yang melihat. Kapan, jam berapa, seperti apa, tidak ada yang tahu bagaimana beliau diangkat jadi rasul, gitu. Wal kitabi, nah, jadi kata imannya ngikut ke yang pertama, Pak. Aminu alkitab, dan berimanlah kalian kepada alkitab. Maksudnya alkitab di sini adalah Al-Qur'an, Pak. Dari mana kita mengetahui Al-Qur'an? Ini kan ada alladzi nazzala ala rasulihi. Kata rasulnya itu menggunakan bentuk tunggal. Maka yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berimanlah kalian kepada kitab yang Allah nazzala, turunkan secara berangsur-angsur, munajaman ala rasulihi, terhadap rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kita tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Pertama dari kata Rasul itu pakai wawu, Pak. Sinnya pakai wawu.
menunjukkan satu. Kemudian yang kedua kata nazala. Nazala itu Pak, kalau nanti dalam kalimat berikutnya angzala tuh, coba ini yang berikutnya nih, wal kitabi, dan berimanlah kalian kepada kitab alladzi yang angzala, nah itu yang Allah turunkan min qablu, jauh sebelumnya. Jadi yang tadi itu nazala Pak, alladzi nazala. Kalau yang ini alladzi anzala. Sepintas seperti sama ya Pak ya. Tapi di situ beda Pak. Kenapa ketika Allah bicara Al-Qur'an menggunakan kata nazala, tapi ketika bicara tentang kitab-kitab sebelumnya Allah menggunakan angzala itu Pak. Nazala dan angzala itu artinya turun gitu, sama turun. Cuman bedanya kalau nazala itu turunnya secara bertahap, turunnya secara berangsur-angsur. Tapi kalau menggunakan angzala itu turunnya sekaligus. Nah, Allah ketika menurunkan Al-Quran itu ada dua model, ada model angzala, ada model nazala. Model angzala itu dalam surat Al-Qadar itu Pak, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu model angzala, langsung sekaligus itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu fase pertama. Kalau model nazala itu dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Nah, kalau kitab sebelumnya itu Allah turunkan sekaligus Pak, baik Taurat, Injil, Zabur ataupun sohifah yang lain, itu Allah turunkan secara sekaligus. Dan tentu saja ketika Allah menurunkan secara bertahap, di situ ada nikmat karunia yang sangat luar biasa bagi kita Pak. Di mana nikmatnya itu? Pertama nih, kalau Allah turunkan kitab suci Al-Quran secara langsung Pak nih, satu Al-Quran begini, mungkin saja atau bisa dipastikan lah, bisa dipastikan bahwa umat Islam saat itu tidak akan mampu untuk memahami apalagi mengamalkannya kalau langsung sekaligus. Yang kedua, kalau langsung sekaligus diturunkannya, itu kan bentuk komunikasi antara Rasulullah dengan Allah itu tidak ini Pak, tidak intens itu. Jadi hanya sekali aja komunikasi Allah dengan Rasul. Setelah itu tidak ada lagi kontak, tidak ada lagi komunikasi. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, otomatis kan komunikasi Allah dengan Rasulullah itu terus. Ketika Rasulullah ada persoalan gitu kan, langsung komunikasi dengan Allah, turun jawaban dari Allah berupa ayat Al-Quran. Jadi berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang Allah turunkan min qablu. Di Al-Quran itu ada min qabli, ada min qablu. Nah itu Pak. Kalau menurut kaidah bahasa Arab mestinya lamnya dikasroh, min qabli, mestinya begitu Pak. Kalau menurut ilmu bahasa Arab. Tapi kita sering katakan ilmu bahasa Arab itu buatan manusia gitu Pak, buatan manusia nih, buatan seorang profesor atau seorang doktor lah gitu. Tapi kalau yang namanya Al-Quran itu firman Allah itu, maka tidak bisa firman Allah dikalahkan oleh ilmu buatan manusia.
Jadi kalau menurut kaidah bahasa ini Pak nih, bukan min qablu, min qabli gitu. Tapi ini Al-Qur'an nggak bisa tunduk kepada bahasa gitu. Bahasa yang harus tunduk kepada Al-Qur'an Pak gitu. Nah, apa bedanya dibahas oleh para ulama, apa bedanya min qablu dengan min qabli? Bedanya itu kalau min qabli waktu sebelumnya tapi jedahnya dekat gitu Pak. Tapi kalau min qablu waktu sebelumnya tapi jedahnya jauh. Kita sering mengatakan qabliyah, salat sunnah qabliyah, qabla duhur gitu. Jadi kalau min qabli kamari lah gitu, cikeneh gitu. Tapi kalau min qablu baheula gitu Pak. Gitu cek orang Sunda, baheula. Itu dari ini sudah kelihatan Pak. Dari apa ya? Dari nada, dari suara sudah kelihatan. Min qabli cenah. Min qablu gitu Pak. Udah kelihatan itu. Makanya ada orang yang menafsirkan dengan harokat itu. Dengan harokat mereka bisa membaca ini yang dimaksud nih. Dengan harokat patah, kasroh, domah itu sudah mengerti maksudnya itu. Waman dan barang siapa yakfur, yang kufur, yang mengingkari, yang menutup pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kufur itu kebalikan dari iman Pak. Di barang siapa yang kufur billahi kepada Allah, tentu dengan kekufuran yang ini Pak ya, dengan kekufuran yang, kalau tadi kan dikatakan iman itu kan lisan, hati, lisan, anggota badan. Sama kufur pun begitu Pak. Kufur itu hati, lisan, anggota badan. Terlebih-lebih yang namanya kufur ini kan berkaitannya dengan neraka Pak, dengan neraka. Iman berkaitan dengan surga. Nah maka bisa jadi begini Pak nih, bukan bisa jadi, kita pun seringkali melakukan yang namanya kekufuran gitu Pak. Pernahlah kita itu melakukan hal-hal yang sifatnya kekufuran, tapi belum bisa dikatakan kafir Pak. Belum bisa dikatakan kafir. Lisan kita mungkin Pak nih pernah mengatakan kata-kata yang bernuansa kekufuran gitu. Karai kamari cenah. Hujan teh, ayeuna geus hujan deui wae gitu. Ternyata kan kekufuran itu Pak. Tapi ente bisa disebut kafir, nggak bisa itu Pak. Nggak bisa. Kali kecil kene adan lohor ayeuna geus asar deui wae nya gitu tah. Gitu tah. Itu kan sebuah ini Pak ya, menunjukkan malas gitu Pak ya. Nah, cuman nggak bisa disebut kafir gitu, nggak bisa. Nah, makanya kita pun harus hati-hati ketika memvonis orang itu kafir, bisa jadi kekafiran ya, kekafiran belum masuk kepada vonis kafir beneran gitu Pak. Karena kalau kekafiran barangkali kita pun pernah. Orang berdusta itu kan kalimat-kalimat kekafiran itu. Orang mengingkari janji itu kan perbuatan-perbuatan kekafiran itu. Jadi barang siapa yang yakfur, kufur, nah kufur dalam arti baik hatinya, lisannya, anggota badannya, baik terhadap uluhiyah, rububiyah ataupun asma dan sifat Allah. Wa may yakfur billah wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Karena begini Pak, banyak orang-orang di luar Islam yang percaya kepada malaikat itu hanya malaikat-malaikat pilihan saja. Orang Yahudi, orang Nasrani itu
benci Pak dengan yang namanya malaikat Jibril itu. Benci. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa Jibril itu salah memberikan wahyu. Mestinya jangan kepada Muhammad dari kalangan Bani Ismail, tapi mestinya kepada orang-orang dari kalangan Bani Israel. Pada akhirnya mereka benci dengan malaikat Jibril itu. Nih Jibril ini kok malah ngasih wahyunya ke orang Mekah kita, dari keturunan Bani Ismail. Kenapa enggak ke orang-orang Baitul Maqdis, keturunan Bani Israel gitu. Jadi jangan dikira bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani mempercayai seluruh malaikat. Ada malaikat-malaikat yang tidak mereka percayai. Wa kutubihi, dan barang siapa yang kufur terhadap kitab-kitabnya. Nah, ini kutub, tadi kitab. Kalau kitab itu satu kitab, kalau kutub semua kitab. Jadi barang siapa yang mengkufuri kitab-kitab Allah, baik salah satunya ataupun keseluruhannya, wa rusulihi, dan mengkufuri rasul-rasulnya. Kita kan umat Islam diperintahkan untuk mengimani seluruh nabi, seluruh rasul kan Pak. Kita diperintahkan untuk mengimani bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dalam arti ya Pak, dalam arti kita percaya bahwa Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan dari Allah. Dalam arti kita percaya bahwa nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah, itu Pak. Itu Islam kan seperti itu. Beda apa dengan ajaran orang-orang di luar Islam? Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu. Jangan dikira orang luar Islam memuji Nabi Muhammad, memusuhi, membenci. Kita itu kan tidak memusuhi Nabi Isa, tidak memusuhi Nabi Musa, tidak memusuhi Nabi Uzair. Kita memuji mereka. Nah, kalau mereka justru memusuhi, membenci Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kufur terhadap hari akhir, faqad, maka sungguh-sungguh dola, dia telah tersesat, dolalam ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Satu ayat lagi, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, summa, kemudian, kafaru, kafir. Istilahnya itu murtad lah Pak. Murtad itu orang muslim yang keluar dari Islam. Apakah keluar dari Islamnya itu menganut agama lain atau justru malah tidak beragama gitu Pak. Itu murtad. Summa, kemudian amanu, masuk Islam lagi Pak nih. Kan sok aya gini di dunia nu kitu tadi, Indonesia sok aya nu kitu. Tadina Islam terus keluar dari Islam. Setelah sekian waktu keluar dari Islam, asup deui kana Islam gitu Pak. Summa, kemudian kafaru, keluar deui patina Islam gitu. Jadi keluar asup gitu Pak. Islam kafir gitu Pak. Ini biasanya orang seperti ini tergantung keuntungan Pak. Kalau seandainya masuk Islam menguntungkan, dia masuk Islam. Dalam arti menguntungkan duniawinya lah. Tapi lamun geus dirasa asup Islam duniawina tidak menguntungkan, keluarlah. Kafir deui gitu. Geus dia masuk kafir teu kaharti geuning kafir teh. Asup deui Islam gitu Pak. Geus asup Islam nah geuning kahirupan da asa bagi kieu asup Islam teh. Kaluar deui gitu Pak.
Summa kemudian izdadu, bertambah kufran kekufurannya. Lam yakunillahu, maka Allah tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Tapi ini harus dipahami dengan hati-hati, Pak. Kalau seandainya ada orang seperti itu, lalu di akhir hayatnya dia itu menjadi seorang muslim yang taat itu, Pak. Dia rajin beristighfar, mohon ampun, rajin beribadah, lalu mati, insya Allah dia matinya husnul khotimah. Tapi kalau seandainya tadi seperti ayat ini nih, Islam kafir, kemudian dia tidak sempat bertaubat dan mati dalam keadaan kufur, ya masuk neraka, Pak. Cuman nih kalau melihat isyarat ayat ini mengisyaratkan orang seperti itu sepertinya agak susah mendapatkan hidayah gitu, Pak. Agak susah gitu kalau melihat isyarat ayat ini nih. Kenapa? Kan Islam kafir ada kalimat summazdadu kufron gitu. Kemudian bertambah kekufurannya itu. Lam yakunillahu, maka dia tidak akan mendapati Allah, atau Allah tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Wala, dan tidak pula liyahdiyahum, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka sabila. Sabil itu menggunakan bentuk tunggal, Pak, bukan subul. Itu menunjukkan bahwa jalan yang dimaksud adalah jalan yang lurus, karena jalan yang lurus hanya satu, jalan yang benar hanya satu. Sabilillah, sabilil haq, sabilul Islam, itu hanya satu. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang jalan menggunakan kata sabil, itu hampir semuanya menggunakan bentuk tunggal gitu, Pak. Sabil. Kalau menggunakan bentuk jamak jarang. Kalaupun ada diikuti dengan kata syaiton, subulus sayatin itu. Karena tadi alasannya itu jalan yang benar itu hanya satu, tidak banyak. Hanya satu. Apa itu? Ya al-Islam itu, Pak. Agama yang kita yakini itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.